membongkar cerita dusta, bohong, dan palsu dari para oknum habaib untuk menaikkan pamor mereka. Kisah-kisah dusta, bohong, palsu, khurafat, tahayul melebihi kisah para nabi dan rasul. Ini harus dibongkar agar umat Islam tidak mudah dibodohin oleh mereka. Ini adalah dialog kami Al-Fakir Mu'alim bersama Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Eman gitu eman. Jadi ini harus naik, tapi juga harus berani backup itu mati-matian. Kemarin dari Tangsel, Kiai siapa namanya, Kiai Guzali, datang sama keluarganya, sama teman-temannya. Saya datang kemari untuk mengatakan kami mendukung dan supaya kelihatan ini jadi syuting, ini jadi sebar. Nah iya, udah. Nah, itulah tadi sekelumit potongan video yang berisi tentang dialog kami Al-Fakir Mu'alim bersama Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, yang isinya membahas 3 hal, yaitu cerita dari para oknum habaib yang kita bahas pada permulaan pendahuluan atau mukaddimah. Ini adalah 3 cerita bohong yang sudah disebar-sebarkan melalui video dari beberapa oknum habaib. Yang pertama, cerita ada oknum habib yang dikisahkan mampu memadamkan api neraka jahanam. Ini sebenarnya sudah ditulis di dalam beberapa kitab mereka. Jadi mereka ini oknum-oknum habaib demi untuk menaikkan pamor mereka. Mereka menulis beberapa kitab. Kemudian dikisahkan dalam kitab itu penuh dengan tahayul, khurafat, dengan cerita-cerita bohong, dusta, dan palsu, demi ingin menaikkan pamor mereka. Bahkan kisahnya ini melebihi para nabi dan rasul. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini harus diluruskan. Mengapa? Masa ada oknum habib yang dikisahkan mampu memadamkan api neraka jahanam? Ini kan seolah-olah mempermainkan syariat Islam. Walaupun toh kita semuanya para pengikut i'tiqad ahli sunnah wal jamaah mengakui dan meyakini karomah para wali-wali Allah, tetapi kalau karomahnya sampai seperti ini, mampu memadamkan api neraka jahanam, coba pertanyaannya, apakah ada kisah para nabi dan rasul yang dikisahkan mampu memadamkan api neraka jahanam? Apakah ada? Enggak ada satupun nabi dan rasul yang dikisahkan mampu untuk memadamkan api neraka jahanam. Ini kan kisah yang hulu, yang sangat berlebih-lebihan, yang sangat keterlaluan, akan merusak akidah dan akhlak kaum muslimin. Oleh sebab itulah harus kita luruskan, tidak ada satu orang pun manusia yang mampu memadamkan api neraka jahanam. Walaupun toh dia berdoa kepada Allah, yang pada hakikatnya yang mampu memadamkan api neraka jahanam hanya Allah. Iya, dia berdoa kepada Allah, tetapi apakah ada nabi dan rasul yang berdoa memohon kepada Allah agar api neraka jahanam dipadamkan? Tidak ada. Ini adalah kisah bohong, kisah dusta, palsu, khurafat, kisah tahayul yang mampu merusakkan sendi-sendi kehidupan, yang mampu merusak akidah dan akhlak kaum muslimin. Oleh sebab itulah setiap kaum muslimin wal muslimat apabila mendengar ada oknum habib yang mengisahkan kakek moyang mereka bahwa ada yang mampu memadamkan api neraka jahanam, maka jangan dipercaya. Itu adalah cerita bohong, dusta. Kemudian yang kedua, ada oknum habib yang dikisahkan mampu meliburkan malaikat. Jadi malaikat libur agar tidak mencatat amal buruk, maksiat, dan dosa. Ini juga cerita yang bohong, dusta, palsu. Ini kurang ajar nih. Kurang ajar. Masa ada manusia yang mampu meliburkan malaikat? Masya Allah, sungguh luar biasa, keterlaluan, hulunya keterlaluan, sangat berlebih-lebihan, akan merusak akidah dan akhlak kaum muslimin. Enggak ada satu manusia pun yang mampu meliburkan malaikat. Malaikat libur, enggak usah mencatat amal buruk, enggak usah mencatat maksiat, enggak usah mencatat dosa-dosa dari makhluknya Allah. Masya Allah, na'udzubillah tsumma na'udzubillah.
Ini adalah cerita-cerita yang bohong, dusta dan palsu. Kemudian ada lagi kisah yang ketiga. Ada oknum Habib yang dikisahkan mampu Mi'raj. Mi'raj itu naik ke langit dalam semalam lebih dari 70 kali. Masya Allah, Masya Allah. Lawang Rasulullah SAW saja selama seumur hidup beliau, yaitu melakukan Isra dan Mi'raj itu sekali ruhan wa jasadan, dalam keadaan ruhnya dan jasadnya. Lah ini dikisahkan ada oknum Habib yang mampu Mi'raj dalam semalam lebih dari 70 kali dalam keadaan ruh dan jasadnya juga, ruhan wa jasadan. Ini kan sangat Masya Allah, sungguh luar biasa bohongnya, sungguh luar biasa dustanya. Tetapi bagi orang awam yang tidak paham, mungkin dianggap benar karena tidak ada pembanding yang membenarkan hal ini. Oleh sebab itulah wajib bagi para ulama untuk membongkar cerita-cerita dusta, palsu dan bohong yang penuh dengan khurafat dan tahayul. Ini hukumnya wajib, fardu kifayah. Fardu kifayah apabila ada ulama yang telah dititipi ilmu oleh Allah Azza wa Jalla sudah membongkar tentang cerita-cerita bohong, palsu dan dusta. Bukan hanya hadis maudhu, tetapi ini adalah kisah-kisah yang penuh dengan tahayul, khurafat yang mampu merusakkan akidah dan akhlak kaum muslimin, terutama kaum muslimin di Nusantara. Oleh sebab itu sekali lagi, hukumnya wajib, fardu kifayah bagi para ulama. Jangan malah merasa alergi, kemudian menuduh kepada kita benci kepada para habaib. Tidak. Kita sangat mencintai para habaib. Kita sangat mencintai setiap umatnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi kita tidak bisa membiarkan umat Islam dibodoh-bodohin, dirusak akidah dan akhlaknya oleh beberapa oknum habaib yang membuat kisah-kisah bohong, kisah-kisah palsu, cerita-cerita bohong, cerita-cerita dusta, bahkan demi untuk menaikkan pamor mereka. Mereka tidak segan-segan menuliskan cerita-cerita itu, menuliskan kisah-kisah itu di dalam kitab-kitab mereka, dan kitab-kitab mereka itu diajarkan, kemudian disebar-sebarkan seolah-olah mereka beberapa oknum habaib itu memiliki karomahnya bahkan melebihi daripada mukjizatnya para nabi dan rasul. Mukjizat para nabi dan rasul aja tidak seperti itu, tetapi kisah dusta mereka, kisah bohong mereka, Masya Allah, sungguh luar biasa. Demikianlah, semoga bermanfaat dan barokah kepada kita semua fid dini wa dunya wal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.